Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Alan Tama lagi. Kalau ada yang belum tahu, kemarin Rizky Ambon menjuarai Lugas Season 2. Maka dari itu kita akan membedah salah satu materinya Rizky Ambon yang ditampilkan pada babak kelima Lugas Season 2. Kita nonton dulu sama-sama videonya dan saya akan bahas satu persatu. Nah, di sini Rizky Ambon menggunakan teknik mengulangi materi komika sebelumnya dengan format yang beda. Dia mengulangi materi dari Virsa Logika yang ini. Ini tuh adalah teknik yang sangat bagus untuk dipakai opening karena masih fresh. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya, Lan? Pertama, yang harus kamu lakukan adalah lihat materi yang paling diingat penonton dari komika sebelumnya. Hanya ada dua hal yang paling diingat penonton dari komika sebelumnya, yaitu materi paling pecah atau yang kedua, materi paling aneh. Saya garis bawahi, untuk paling aneh ini tentunya harus pecah juga, kalau garing tidak akan diingat penonton. Setelah kamu sudah tahu apa sih materi yang diingat penonton, cara selanjutnya adalah mengubah sesuai versi kamu. Ada dua cara lagi. Pertama, mengubah setupnya, punchline tetap sama. Jadi punchline-nya kamu ambil, tapi setupnya kamu ubah. Atau cara yang kedua, mengubah punchline tapi setup tetap sama. Dalam konteks ini, Rizky Ambon menggunakan cara yang kedua, yaitu mengubah punchline, setup tetap sama. Punchline-nya Virsa Logika adalah keluar api. Punchline Rizky Ambon keluar air, tapi tetap dengan setup yang sama, yaitu menjadi orang yang punya kekuatan. Rizky Ambon tidak mengeluarkan setupnya secara verbal, tapi dia secara gerakan tadi yang gini. Lanjut. Enggak, itu mah dari mulut gue tadi, gue gak bohong. Mau lagi gak? Air lagi gak? Nih. Sorry, air lain itu maaf ya. sorry. Nah, sumpah di sini saya nggak ngerti maksud dia apa ini. Jadi kita lanjut lagi. Nih, gue punya cerita unik. Nih, buat penonton yang di rumah, buat Pak Wendy juga yang sebelah masih pembohong ini. Virsa turun, set. Terus Alwi nanya dengan excited, gila lu ngeluarin api pakai alat apa? Ya nih, gue pakai alat ini nih, lihat nih, gue beli. Dicopot alatnya, tat, Nopal turun. Gila lu ngeluarin api pakai apa? Gak pakai apa-apa gue. Banget ya. Masa gue kalau bohong, Nopal harus tahu. Jadi setiap semua orang di sini yang nggak tahu cuma Nopal dia pakai alat apa. Enggak, gue nggak pakai apa-apa tuh. Gue bisa ngeluarin api emang. Lu gue bodoh banget. Apaan sih orang ngeluarin api dari kecil tuh? Aneh banget. Nah, ini juga sering dipakai oleh komika-komika, itu membahas meta. Apa sih meta itulah? Adalah sesuatu yang dekat banget dengan kita. Secara simpelnya, ketika ada orang stand up, dia bahas soal stand up itu sendiri. Pokoknya hal yang dekat yang ada di sekitar kita begitu. Konsepnya simpel, dia hanya mengungkapkan fakta yang meresahkan di sini. Yang juga mungkin akan dirasakan oleh orang-orang ketika dia cerita begitu. Dan ditahu oleh semua orang yang ada di situ. Tapi di sini akan tricky karena kalian harus mempunyai delivery yang kuat seperti Rizky Ambon. Tebal, emosi yang kuat. Karena tumpuannya hanya ada di situ. Lanjut. Mau diumpetin nama Virsa katanya. Ya, sebenarnya. Superhero tuh tentang DC Marvel itu aja. Bahkan superhero Indonesia juga jarang yang laku. Superhero Indonesia yang laku cuman super doang kan, itu juga rokok kan, bukan superhero. Nah, ini adalah teknik yang paling sering dipakai komika juga. Yaitu ketika dia dapat sebuah tema, dia akan bermula dari kata pada tema itu. Misal kayak Rizky tadi, superhero yang diambil supernya. Punchline super ini bisa dibuat macam-macam. Nanti ada super saya atau super dede dan dia pilih super jarum super. Saya kasih contoh lain. Misal nanti temanya ada tentara, terus saya kasih jokes. Tahu nggak? Tentara tuh sebenarnya artis. Iya, Tentara Budiman. Saya ambil dari kata pada tema itu, yaitu kata Tara. Tara Budiman, itu maksudnya. Ya ini contoh doang ya, sorry kalau tidak lucu. Contoh lain pernah dipakai oleh Ari Kriting di Suci 3. Ini dia. Hari ini temanya keluarga. Kalian tahu tidak kenapa itu namanya keluarga? Ya karena dari situ. Keluar, enggak. Kalau keluar ya jadi, kalau enggak ya enggak jadi. Sesimpel itu. Next. Bahkan juga sekalinya naik, gue setuju sama Firza, ada Gundala Putra Petir, dia naik banget terakhir filmnya, tapi sekarang juga udah gak terlalu naik karena yang naik kan Gundala Putra Joko Anwar. Sini sumpah saya tidak mengerti maksudnya apa. Putra Joko Anwar. Ya, jelaskan coba yang Anwar. Dan menurut gue superhero tuh jarang yang ngasih namanya sendiri, tapi superhero dikasih namanya oleh siapa? Oleh masyarakat. Contoh ada Superman terbang, set. Ada masyarakat lihat. Anjir nih orang kuat banget, tegap, matang, ngeluarin raser. Apa ya? Superman! Semuanya teriak Superman.
Untung yang ngasih namanya bagus loh. Kalau satu orang aja kayak ada orang kuat ini, bapak-bapak kuat gitu. Jadi jelek deh bebek kan gitu lah. Superman juga bingung ada siapa yang ngasih si gitu. Pasti sebel gitu. Bahkan Spiderman tuh yang ngasih masyarakat. Ada orang bisa lompat-lompat antara gedung ke gedung kayak laba-laba ya, Spiderman. Kalau yang ngasih jelek aja ada orang lompat-lompat ke gedung, ada orang petakilan gitu. Pasti jelek gitu namanya. Ada orang petakilan lompat-lompat gitu, orang petakilan gitu. Nah, di sini Rizky Ambon memakai teknik what if. Gimana kalau dalam konteks ini dia pakai gimana kalau superhero dikasih nama nyeleneh oleh masyarakat. Berangkat dari premis superhero dikasih nama oleh masyarakat. Jadi dia membayangkan gimana sih kalau masyarakat kasih nama yang nyeleneh ke superhero yang ada. Tapi di sini kelemahannya Rizky Ambon. Ketika dia pakai teknik what if, menurutku pribadi dia harus membahasnya secara mendalam. Karena itu kekuatan dari what if. Contohnya kayak gini. Misal tadi dia udah pakai Spiderman namanya jadi petakilan. Dia tuh bisa gali lagi misal gimana keseharian Peter Parker sebagai superhero yang dinamai petakilan. Nanti dia bisa mainin lagi tuh kemana-mana. Ya begitulah contohnya. Oke teman-teman, ini akan jadi pembahasan yang panjang. Jadi ini part satunya dulu. Jika kalian suka, like juga video ini. Terus juga kasih saran, misal kalian mau bahas materi siapa, bisa kasih di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe teman-teman jika kalian mau menunggu part 2-nya nanti. YouTuber banget saya.